Falcon, kenapa kau ada di sini? Ke ujung dunia pun kau pergi, aku akan selalu ada di sampingmu, Bi. Hah? Sepertinya aku mendengar suara bocil kematian. Hei, kecilkan suara kalian. Oh iya bro, lo bawa udut nggak? Bawa sih, tapi cuma tinggal satu. Eh, eh, eh. Kisama, ora, wea, salam olahraga, iya, ora, ora, ora. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, akhirnya hari ini datang Eren. Nah, ayo Eren, datang dan grepe Onichanmu ini. Onichan, I'm coming. Lihatlah babi ini. Maksud gue, lihatlah Gabi ini. Bocil sok keras yang sangat dibenci oleh fans Attack on Titan ini. Tapi, apakah pantas kita sebagai fans AOT membenci bocil kematian ini? Nah, di video kali ini, admin Bujang akan mengupas, menelaah, meneliti, dan mengkaji apakah Gabi ini pantas untuk kita benci. Oke, simak videonya sampai habis. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu beberapa alasan kenapa Gabi ini dibenci oleh banyak orang. Yang pertama, Gabi ini membunuh best girl di anime ini, yaitu gadis kentang kita, Sasha. Ketika penyerangan di Liberio, Eren yang sedang baku hantam sama para Titan Sister dibantu oleh pasukan dari Pulau Paradise. Nah, saat Eren dan pasukan dari Pulau Paradise ini mundur, si Gabi ini menyusup ke dalam pesawat orang Paradise dan menembak best girl kita. Kematian Sasha menjadi pukulan keras bagi para penggemar Attack on Titan. Selain Sasha ini sudah seperti penyegar di dalam kelamnya dunia Attack on Titan, matinya Sasha ini juga membuat salah satu hubungan UWU di anime ini menjadi kandas. Kalian lihatlah tampang Niccolo Sadboy ini. Apakah kalian tidak kasihan gitu melihat dia? Yang kedua, Gabi menganggap semua rakyat Eldia di Pulau Paradise adalah iblis dan harus menanggung dosa ribuan tahun yang lalu. Sepertinya ini bukan cuma maksud gue Gabi, tapi semua yang ada di Marley beranggapan begini. Apalagi ketika Gabi dan Falco adu bacot dengan Kaya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini dapat kita lihat seberapa memuakkannya si Gabi ini. Yang ketiga, Gabi merasa sebagai orang yang paling tersakiti di dunia. Nih bocil kematian merasa dirinya itu kayak orang yang paling tersakiti gitu. Kayak semua orang itu bahagia, sedangkan dirinya itu menderita. Dia seolah-olah adalah korban yang paling menderita gitu. Padahal ya kita tahu lebih banyak orang yang menderitanya itu lebih daripada si Gabi ini. Kayak orang di Pulau Paradise gitu misalnya. Coba lo bayangin aja gitu, lo adalah penduduk Paradise yang nggak tahu apa-apa. Pas lagi berak di rumah, tiba-tiba aja lo diintip sama Titan gitu. Terus lo dimakan. Kurang menderita apa lagi gitu hidup lo. Keempat, Gabi membuat Eren menjadi kunyang. Saat Eren akan menggrepe Onichan Zeke, Gabi yang entah gimana bisa mempunyai skill menembak tingkat dewa, menembak Eren hingga kepalanya putus. Gue yakin si Mikasa pasti menyesal nahan si Kaya buat membacok Gabi ini kalau tahu si Gabi ini bakal bikin lakinya itu menjadi kunyang. Yang kelima, Gabi keras kepala dan tidak mendengarkan orang lain. Selain menjadi bocil sok keras, Gabi ini juga sangat keras kepala dan tidak mau mendengarkan kata-kata orang lain. Contohnya nggak mau mendengarkan kata-kata Falco, Reiner, dan teman-temannya. Tunggu dulu, sedikit ralat. Gabi ini mau mendengarkan kata-kata orang, cuma ya harus dibikin mental breakdown dulu gitu. Nah, itulah beberapa alasan kenapa banyak orang yang benci sama si maksud gue Gabi ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas apakah Gabi ini pantas untuk dibenci. Jawabannya ya pantas. Tapi itu jika kalian adalah orang yang mengambil sudut pandang sebagai orang Eldia yang tinggal di Paradise.
Tapi jika kalian mengambil sudut pandang lain, maka Gabi ini tidak pantas untuk dibenci. Nah, apakah Gabi ini melakukan hal yang buruk? Iya. Apakah dia salah? Iya, tapi juga tidak gitu. Nah, apakah kita mulai kebingungan di sini? Oke, coba kita buat sebuah perandaian dulu. Misalkan, Attack on Titan ini dimulai dari season 4, di mana kita diperlihatkan Gabi, Falco, dan para bocil kematian lainnya ikut dipaksa untuk perang. Kita akan diperlihatkan sisi lain cerita di mana Gabi menjadi MC. Kita akan dibawa untuk merasakan kesusahan dan penderitaan mereka sebagai rakyat Eldia yang ada di Marley. Dan kita juga akan diberi informasi bahwa semua orang Eldia yang ada di Pulau Paradise adalah iblis yang membuat mereka menderita seperti saat ini. Nah, ketika lagi menikmati sedikit masa tenang di pasar malam, tiba-tiba saja para iblis dari Pulau Paradise ini datang menyerang rumah tempat tinggal mereka. Raksasa ini tiba-tiba muncul dan membantai semua orang yang mereka sayangi. Tentu saja hal ini akan membuat kita bersimpati dan berpikir bahwa dendam yang dimiliki oleh Gabi terhadap Eren itu dapat dimaklumi. Sebenarnya Gabi itu adalah gambaran Eren pas masih bocil. Eren yang kampung halamannya serba damai tiba-tiba saja diserang oleh para Titan, sehingga membuat Eren bocil ini memiliki dendam kesumat dan bercita-cita untuk membantai semua Titan yang ada di dunia. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kita bisa membenci Eren yang ada di season 1 saat kebenciannya terhadap para Titan masih menggebu-gebu gitu? Tentu saja tidak, bukan? Sebenarnya inilah yang terjadi kepada Gabi, bocil labil yang sudah dicekoki oleh Marley dengan doktrin-doktrin sesat mengenai orang Eldia yang ada di Paradise. Meskipun akhirnya si Gabi ini akhirnya sadar bahwa semua doktrin yang dia terima itu salah, tetap saja semua perbuatannya yang sudah dia lakukan tidak bisa dibenarkan begitu saja. Jadi, apakah Gabi ini pantas untuk dibenci? Ya, jawabannya pantas. Namun, benci atau suka, itu opini pribadi masing-masing fans. Memang di Attack on Titan ini, kita dibuat tidak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang jahat dengan mudah. Karena berbeda dengan sinetron atau anime mainstream lainnya, di mana jahat dan baik, hitam dan putih itu jelas batasnya. Sedangkan di Attack on Titan, kita dibawa ke situasi di mana jahat dan baik menjadi tidak jelas. Situasi di mana hitam dan putih itu bertemu, yaitu di batas abu-abu. Nah, di sini tidak ada yang namanya murni jahat atau murni baik. Semua tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Oke, sepertinya di video selanjutnya admin Bujang akan membacot tentang Attack on Titan lagi. Seperti apakah rencana Eren sudah benar? Apakah rencana Zeke lebih baik? Siapakah yang menjadi hero atau menjadi villain? Apakah ada solusi lebih baik daripada solusi yang terjadi di ending Attack on Titan? Sampai cara selamat dari Rumbling jika kita adalah warga biasa yang ada di belahan dunia lain dan tidak tahu apa-apa tentang perang Eldia dan Marley. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Like video ini jika kalian suka dan subscribe untuk mensupport admin Bujang biar terus bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.